Oke, teman-teman. Jadi di chapter 10 ini nanti kita akan ada materi mengenai anak kalimat atau dependent clause ya. Jadi sebenarnya materi structure kita sudah selesai, tapi ada satu materi tambahan. Jadi untuk menentukan jika teman-teman mendapati di pilihan ganda itu ada dua conjunction atau lebih misalnya, eh, apa namanya? Dan kita memang butuh conjunction di situ, berarti yang di awal kita bisa menggunakan cara mengartikan. Nah, hari ini kita akan belajar juga bagaimana cara lain selain cara mengartikan, seperti itu. Nah, kemudian kita juga akan belajar conjunction, tapi bukan conjunction. Jadi, conjunction itu bisa nggak diikuti subjek predikat setelahnya, teman-teman. Tapi kalau conjunction setelahnya nggak ada subjek predikat, dia bukan lagi conjunction. Jadi, sudah berubah kelas katanya. Nah, nanti hari ini kita akan pelajari ya. Tapi sebelumnya kita review dulu materi kita sebelum-sebelumnya supaya teman-teman nggak lupa. Oke? Jadi dari hari pertama sampai hari ke-9 kita sudah menemukan ke-7 kelas kata yang perlu kita pahami penggunaannya di dalam kalimat supaya teman-teman mudah untuk belajar mengerjakan soal structure TOEFL. Nah, yang pertama teman-teman cek dulu subjek predikatnya di dalam soal. Subjek itu dibuatnya dari kata benda atau noun, kalau nggak itu dari kata ganti atau pronoun, sedangkan predikat itu dibuatnya dari verb atau kata kerja. Kemudian jika teman-teman mendapati ada conjunction misalnya di soal atau di jawaban, nah itu nanti kalau digabung ya jawaban sama soalnya, nanti subjek predikatnya nggak boleh cuma satu, karena fungsi conjunction dia menghubungkan dua subjek dua predikat. Kecuali fanboys ya, kalau fanboys bisa juga menghubungkan bagian dari kalimat. Kemudian yang berikutnya ada inversi atau pembalikan subjek predikat menjadi predikat dulu baru subjek ketika teman-teman menemukan 6 penanda inversi di sebelumnya subjek tanpa koma ya. Kemudian yang terakhir itu ada double komparatif, caranya bilang semakin-semakin, yaitu the more the more. Biasanya salah satu the more-nya dihilangkan, teman-teman. Oke, nah nanti kalau sudah dicek secara sentencing, ternyata teman-teman nggak menemukan masalahnya, berarti masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing. Oke. Dan di phrasing yang pertama kita pelajari adalah penggunaan kata sifat. Kata sifat itu fungsinya menjelaskan kata benda, teman-teman, dan tempatnya adalah di sebelum kata bendanya jika dia nempel, ya. Kemudian kemudian di phrasing yang kedua kita belajar mengenai keterangan atau adverb yang mana dia bisa menjelaskan hampir kelas kata yang lain ya. Bisa predikat, bisa selain predikat. Nah, adverb tempatnya ketika dia menjelaskan predikat, kita harus tahu dulu predikat itu ada 3 bentuk. Yang pertama linking verb atau to be itu ya, teman-teman. Yang kedua ada verb tunggal, verb 1, verb SIS atau verb 2. Dan yang terakhir ada auxiliary yang ketemu sama verb. Nah, nanti kalau linking verb mau ditambahkan adverb itu di setelahnya. Kalau verb tunggal mau ditambahkan adverb, bisa di sebelum, bisa di setelahnya. Kalau auxiliary dan verb mau ditambahkan adverb, itu harus setelah auxiliary pertama. Ya, entah auxiliary pertama, auxiliary kedua, atau di setelah verbnya juga nggak apa-apa. Intinya setelah auxiliary pertama. Seperti itu. Nah, auxiliary itu apa? Auxiliary itu kata kerja bantu, fungsinya membantu kata kerja di predikat, ya teman-teman. Dan ada 4 keluarga auxiliary. Yang pertama ada do, does, did, dia membantu verb 1 alias harus diikuti verb 1. Yang kedua ada keluarganya to be, is, am, are, sama was, were, dan be, been, being ya. Nah, to be ini bisa diikuti 2 jenis kata kerja, dan hanya to be, teman-teman. Oke, to be boleh diikuti verb ing, to be juga boleh diikuti verb 3. Tergantung aktif atau pasif ya. Kemudian yang berikutnya ada have, has, had, artinya sudah, dia harus diikuti verb 3. Dan yang terakhir ada modal, setiap kata di modal artinya beda-beda, teman-teman. Oke. Nah, modal itu harus diikuti verb 1. Seperti itu. Nah, itu tadi auxiliary, sekarang kita balik lagi ke adverb. Nah, adverb kalau dia menjelaskan adjektif, nah adjektif kemarin fungsinya menjelaskan noun dan tempatnya di sebelumnya seperti ini ya, teman-teman. Ketika ada adjektif menjelaskan noun seperti ini, mau ditambahkan adverb boleh. Yaitu nanti bisa di sebelumnya adjektif determiner, boleh di sebelumnya adjektif yang deskriptif, atau juga boleh di setelah kata bendanya nanti. Oke, makanya biasanya subjek itu kok biasanya panjang sekali. Nah, itu sebenarnya noun-nya atau kata bendanya itu dijelas-jelaskan seperti ini ya, teman-teman. Kemudian adjektif ada yang bisa berdiri sendiri, yaitu yang deskriptif ya. Adjektif yang deskriptif ini ketika dia berdiri sendiri mau dijelaskan sama adverb boleh, bisa di sebelumnya, boleh di setelahnya juga, tergantung jenis adverbnya. Bahkan adverb sendiri itu bisa dijelaskan dengan adverb yang lain.
ya teman-teman. Tergantung untuk tempatnya tergantung jenisnya, seperti itu. Dan yang terakhir ada preposisi. Preposisi ini fungsinya membentuk kata keterangan ya atau adverb, teman-teman. Nah, preposition harus diikuti kata benda untuk dirubah jadi keterangan atau to verb 1. Jadi semua preposition harus diikuti objek kecuali to. Kalau to diikuti verb 1. Oke, teman-teman. Kemudian untuk preposition plus noun atau to verb 1, ketika dia menjelaskan kata lain, tempatnya mereka nanti adalah di setelah yang dijelaskan. Seperti itu. Nah, kemudian setelah belajar kelas kata, kita belajar kata yang penggunaannya khusus. Yang pertama adalah bedanya really sama very. Walaupun mereka satu keluarga, satu kelas kata ya, yaitu adverb of degree, tapi penggunaannya beda. Bedanya adalah very itu tidak bisa menjelaskan verb atau kata kerja. Kemudian special word yang berikutnya ada enough, cukup ya artinya. Enough ini ketika dia menjelaskan kata benda, tempatnya di sebelumnya. Kalau menjelaskan kata selain kata benda, tempatnya di setelahnya. Kemudian enough tidak bisa menjelaskan kata lain yang artinya sama-sama cukup ya teman-teman. Kemudian yang berikutnya ada special word ever, artinya pernah, dia tidak bisa dipakai di kalimat positif biasa, dia hanya bisa dipakai di kalimat yang ada superlatifnya atau yang paling. Kemudian di kalimat tanya, walaupun di TOEFL nggak ada ya kalimat tanya di structure teman-teman. Kemudian ada juga di kalimat negatif dan kalimat yang ada kata hubung if-nya atau conjunction if-nya. Seperti itu. Dan yang terakhir membedakan kelas katanya nor, no, not, sama none. Mereka kelas katanya beda, fungsinya otomatis juga beda. Atau penggunaannya juga beda. Yang pertama ada nor, dia anggotanya fanboys, kelas katanya conjunction. Yang kedua ada no, dia adalah determiner, kelas katanya adjective. Kemudian ada not, dia adalah adverb of negation, berarti juga adverb ya. Kemudian ada non, dia adalah kata ganti atau pronoun. Seperti itu. Kemudian setelah setelah kita belajar special word, kita juga belajar mengenai paired words atau gandengan kata ya, teman-teman. Di conjunction ada, di perbandingan ada, di preposition ada. Dan sudah kita bahas kemarin kira-kira seperti ini. Oke. Nah, kemudian terakhir kemarin kita belajar mengenai error atau gimana sih si pembuat soal itu membuat membuat soal. Jadi kalimat itu nanti ada yang disalahkan satu sama si pembuat soal. Entah dia itu di misformation ya teman-teman, atau si pembuat soal itu merubah kata yang ada di kalimat yang sudah benar menjadi salah nanti. Ya, atau misalkan kelas katanya sudah benar tapi bentuknya yang salah. Seperti itu namanya misformation. Jadi kalau teman-teman mau membenarkan, cari kata lain jadi dirubah katanya seperti itu. Dan misformation ini yang paling banyak soalnya ya teman-teman di error analisis pasti keluar misformation ini. Kebanyakan soal error analisis itu adalah misformation. Kemudian yang berikut, contohnya kemarin adalah yang Albert Einstein did not work at the hospital. Nah di situ did memang harus diikuti verb tapi bukan verb ed tapi verb 1. Nah berarti jawabannya yang worked harusnya diganti jadi work aja, ed-nya hilang. Kemudian nomor 2, an electric eel able produce electricity. Nah, able itu kata sifat tidak bisa menjelaskan kata kerja. Ya, teman-teman, jadi harus diganti dengan kata lain yang bisa menjelaskan kata kerja yaitu auxiliary can. Jadinya harusnya an electric eel can produce electricity. Seperti itu. Kemudian kesalahan kedua ada addition atau pemborosan, penambahan kata yang nggak penting ya atau nggak perlu, teman-teman, malah nanti salah kalau ditambahkan. Jadi harus dihilangkan. Contohnya kemarin ada he is the most best PUBG mobile player in the world. Nah sudah ada kata best, nggak perlu pakai superlatif most lagi. Jadi cukup the best saja. Ya. Kemudian yang ketiga ada misordering. Misordering ini kebalikan atau urutannya dibalik sama si yang bikin soal, teman-teman. Jadi harus kita rubah nanti ya urutannya. Nah, contohnya di situ ada the method new was proven to be effective. Harusnya the new method was proven to be effective. Dan yang terakhir ada omission, ini yang kemarin saya bilang menurut saya ini paling sulit ya teman-teman, karena selain dia jarang keluar, dia pasti keluar, cuman soalnya paling banyak cuma 2. Karena jarang itu dan kadang kita udah terlalu sering pakai misformation, ini nomor 1 misformation, nomor 2 misformation 3. Nah lama-lama ke bawah sampai bawah nanti nyarinya dikirain misformation, jadi harus sering-sering latihan ya.
Nah, omission ini penghilangan kata yang harusnya ada. Jadi si pembuat soal itu menghapus satu kata di kalimat yang sudah benar. Contohnya kemarin, one the most important skills to acquire is communication. Harusnya one of the most important skills to acquire is communication. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi hari pertama sampai hari ke-9 ya, teman-teman. Nah, untuk materi tambahan hari ke-10 ini yaitu anak kalimat akan kita bahas setelah ini. Sebelumnya mungkin ada yang ingin bertanya, silakan teman-teman. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada mari kita lanjutkan. Jadi di chapter ke-10 nanti kita akan belajar dependent clause atau anak kalimat, teman-teman. Sebenarnya anak kalimat itu adalah materi yang sudah kita pelajari di bab kedua, yaitu conjunction. Jadi di conjunction kemarin kan ada, conjunction kan dibagi menjadi dua jenis, teman-teman. Ada fan voice, ada selain fan voice. Nah, fan voice itu cuma singkatan dari for, and, nor, but, or, yet, so. Nah, disingkat jadi fan voice. Nah, 7 conjunction ini penggunaannya berbeda dari conjunction yang lain. Ya, teman-teman. Contohnya ada because, since, when, once, as, where, which, who, that. Nah, ini saya tebelin juga nanti kita bahas hari ini ya. Penggunaan spesial khusus untuk yang which, who, that, yang artinya yang. Seperti itu. Nah, bedanya apa sih kemarin? Bedanya pertama adalah di tempatnya. Fan voice itu tempatnya tidak bisa di awal kalimat untuk di TOEFL ya, karena kalimatnya cuma satu, teman-teman, atau titiknya cuma satu. Jadi kalau ada titik-titik di depan sendiri, kemudian teman-teman melihat ada pilihan yang diawali dengan fan voice, jangan dipilih ya, teman-teman. Kemudian kalau yang selain fan voice itu tempatnya boleh di awal, boleh di tengah. Jadi boleh pindah-pindah. Makanya nanti mereka kalau ditulis rumus, kalau fan voice cuma satu, subjek predikat, fan voice, subjek predikat. Dia hanya bisa di tengah. Nah, tapi kalau yang selain fan voice karena tempatnya boleh pindah-pindah, nah nanti bentuknya ada 3. Jadi bisa subjek predikat, conjunction subjek predikat, atau subjek conjunction subjek predikat predikat, atau conjunction subjek predikat, subjek predikat. Seperti itu. Dan kemarin yang terakhir bedanya adalah, bedanya yang ketiga adalah fan voice itu tidak selalu menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat. Dia juga bisa menghubungkan bagian dari kalimat saja. Sedangkan conjunction selain fan voice hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Ya kan, teman-teman? Nah, sebenarnya ada beda satu lagi yang belum saya kasihkan di hari kedua. Ya, teman-teman. Jadi bedanya fan voice sama selain fan voice, yang keempat ya, yang terakhir yaitu fan voice itu tidak terikat dengan subjek predikat setelahnya. Jadi jika nih saya punya kalimat menggunakan conjunction fan voice, saya balik subjek predikat sebelum dan setelahnya saya tukar, itu nanti idenya tetap. Ya, jadi nggak berubah walaupun fan voice-nya tetap di tengah. Tapi kalau conjunction selain fan voice ini, conjunction-nya nggak bisa lepas dengan subjek predikat setelahnya, teman-teman. Jadi harus ngikut subjek predikat subjek predikat setelahnya itu harus ngikut sama conjunction sebelumnya itu. Oke, nah kenapa kok seperti itu? Nah, saya akan pakai contoh. Nah, yang pertama di fan voice dulu, saya punya kalimat, I'm just a commoner, but you are a popular rich kid. Aku hanya seorang anak biasa, namun kamu adalah anak kaya yang populer. Nah, itu kalau namunnya tetap di tengah ya, but-nya tetap di tengah, subjek predikat sebelum dan setelahnya saya tukar, idenya nggak akan berubah, teman-teman. You are a popular rich kid, but I'm just a commoner. Kamu adalah anak populer yang kaya, sedangkan atau namun aku adalah anak biasa. Seperti itu. Jadi idenya tetap nggak berubah. Nah, tapi kalau yang selain fan voice, kalau misalkan subjek predikat setelah conjunction mau dipindah sebelumnya, maka nanti conjunction-nya ikut. Ya, teman-teman, nggak bisa misalkan subjek predikatnya cuma ditukar aja, conjunction-nya tetap nggak bisa. Nanti idenya akan berubah. Contoh, I eat when I feel hungry. Saya makan ketika saya merasa lapar, atau saya makan karena saya merasa lapar. Nah, nanti kalau saya pindah I eat sama I feel-nya di tempatnya ya, jadinya seperti ini. I feel hungry when I eat. Saya merasa lapar ketika saya makan. Nah, malah nggak nyambung, teman-teman. Jadi kayak seolah-olah
semakin makan semakin lapar. Jadi yang membuat dia lapar itu adalah karena dia makan. Kalau yang bawah ya. Sedangkan yang atas alasan dia makan adalah karena dia lapar. Seperti itu. Nah, makanya I feel hungry itu kalau mau pindah ke depan when-nya jangan lupa. Dia harus tetap ikut. Ya. Jadinya when I feel hungry, I eat. Ketika saya merasa lapar, saya makan. Seperti itu. Nah, itu tadi kenapa conjunction selain fan voice itu selalu nempel sama subjek predikat setelahnya, sedangkan fan voice tempatnya hanya bisa di situ-situ aja, nggak bisa dipindah. Ya, alias subjek predikat setelahnya nggak terikat. Seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, conjunction selain fan voice diikuti subjek predikat setelahnya, ya, itu satu kesatuan. Dia digaris satu, teman-teman. Nah, itulah yang disebut dengan dependent clause ya. Jadi dependent clause itu adalah conjunction subject predikat yang mana conjunction-nya itu adalah selain fan voice. Seperti itu. Nah, dependent clause ini nanti atau anak kalimat ini nanti di dalam kalimat induk atau di dalam kalimat utuh utamanya sampai titik, dia fungsinya ada 3. Dia bisa menjadi benda atau noun, dia bisa menjadi sifat atau adjektif, dia juga bisa menjadi keterangan atau adverb. Seperti itu. Nah, masih ingat teman-teman fungsinya kata benda kalau di dalam kalimat dia jadi apa sama apa? Subjek dan objek. That's right. Fungsinya kata benda itu adalah subjek ya. Kalau nggak gitu objek. Nah, yang punya objek bukan cuma predikat ya, teman-teman. Jadi yang punya objek itu bisa preposisi, bisa kata kerja. Intinya kata benda itu bisa jadi subjek atau objek. Kemudian kalau fungsinya sifat, fungsinya kata sifat itu apa? Teman-teman masih ingat nggak? Menjelaskan kata benda. That's right. Kunci apa namanya? Fungsi kata sifat atau adjektif itu adalah menjelaskan kata benda. Yang punya sifat itu benda, teman-teman ya. Dan yang terakhir, nah adverb atau keterangan di sini bedanya dengan adverb yang biasa. Adverb yang berupa selain verb, subjek, predikat ini hanya bisa menjelaskan kalimat, teman-teman. Jadi menambahkan detail ke dalam kalimatnya. Entah detail itu berupa waktu, misalnya kapan terjadinya, kemudian alasannya kenapa, kemudian di mana terjadinya, seperti itu ya. Itu contoh aja. Jadi adverb ini hanya menambahkan keterangan saja di dalam kalimat. Oke, kalau adverb yang kemarin kita pelajari yang hanya berupa kata, bukan klausa ya, tapi berupa kata saja, dia bisa menjelaskan kata lain, teman-teman. Tapi untuk keterangan atau adverb yang dia berupa klausa atau conjunction subject predikat, dia hanya bisa menjelaskan seluruh kalimat, jadi menambahkan ke seluruh kalimat. Seperti itu, oke? Nah, kemudian kita rinci satu-satu untuk dependent clause yang fungsinya jadi noun dulu ya, teman-teman. Nah, tadi kan noun fungsinya adalah sebagai subjek, kalau enggak gitu jadi objek. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya yang jadi subjek dulu ya. Jadi nanti ada conjunction subjek predikat. Ini kita tarik jadi satu, dia adalah subjek. Nah, dimasukkan predikatnya. Predikat. Jadi conjunction subjek predikat predikat. Contohnya seperti ini, teman-teman. What is happening to China right now is horrible. Apa yang sedang terjadi kepada Cina sekarang ini itu mengerikan atau sangat buruk. Seperti itu. Nah, subjeknya itu dari kata what sampai kata now, teman-teman. Predikatnya adalah is. Nah, di dalamnya subjek itu ada conjunction what yang sekaligus menjadi subjek, kemudian dia diikuti predikat is happening. Seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan dependent clause. Fungsinya sebagai noun atau nyebutnya noun clause. Oke, tempatnya di subjek di dalam kalimat. Oke. Nah, selain dari subjek, dependent clause yang noun clause ini dia juga bisa menjadi objek. Nah, jadi nanti carikan subjek dulu, kemudian predikat. Nah, misalkan objeknya predikat ya, berarti nanti objeknya berupa conjunction subjek predikat, teman-teman. Contoh kalimatnya, I believe that our planet is a globe. Saya percaya bahwa planet kita itu berbentuk bola. Misalnya ya, teman-teman. Nah, di situ subjeknya adalah I, predikatnya believe. Yang di-believe apa? Yang dipercaya apa? Itu dari kata that sampai globe. Ya, dan bentuknya conjunction, subjek sama predikat. Inilah yang disebut dengan anak kalimat karena posisinya sebagai objek berarti noun clause atau anak kalimatnya fungsinya sebagai noun. Karena yang tempatnya objek itu adalah noun.
Ya, teman-teman. Nah, tapi yang punya objek bukan cuma predikat aja, preposisi juga bisa punya objek. Ya, jadi nanti setelah preposisi mau diikuti conjunction subjek predikat nggak apa-apa, teman-teman. Contoh kalimatnya, we all are concerned with what is currently happening to China. Kita semua khawatir dengan apa yang sedang terjadi terhadap Cina. Seperti itu. Ya, di situ subjeknya adalah we, we all, predikatnya adalah are, kemudian are concerned ya, pasif, kemudian ada preposisi with, objeknya preposisi berupa klausa. Jadi what is currently happening to China itu objeknya preposisi with. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk dependent clause yang fungsinya noun, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan teman-teman. Kalau nggak ada, kita lanjut ke dependent clause yang berikutnya ya. Yang tadi fungsinya noun, jadi subjek sama objek ya, teman-teman. CSP-nya atau conjunction subject predikatnya. Nah, sekarang kita ke dependent clause yang fungsinya sebagai adjektif atau sifat. Fungsinya kata sifat adalah menjelaskan kata benda. Nah, untuk dependent clause yang fungsinya menjadi kata sifat ini, dia nggak bisa berdiri sendiri menempati satu posisi kalimat, teman-teman. Dia hanya bisa fungsinya menjelaskan kata benda di setelahnya kata bendanya. Nah, harusnya kan adjektif tempatnya di sebelum kata benda. Betul, teman-teman. Tapi kalau adjektifnya itu panjang atau ada tambah-tambahnya, ya karena di sini adjektifnya berupa CSP ya, panjang, itu nggak bisa tempatnya di sebelumnya kata benda yang dijelaskan, tapi di setelahnya. Seperti itu. Jadi noun dulu, baru CSP. Ya, teman-teman. Contohnya seperti ini. The person whose job is to observe and take care of plants is called a botanist. Kalau diartikan, orang yang pekerjaannya adalah untuk mengobservasi dan merawat tanaman disebut seorang botanis. Seperti itu. Nah, di situ ada conjunction whose job yang sekaligus menjadi subjek ya. Predikatnya adalah is, teman-teman. Nah, di situ dia bukan menempati satu posisi kalimat sendiri enggak, tapi dia ikut sama the person, ikut sama subjeknya. Berarti subjeknya dari kata the sampai kata plants. Nah, ya, karena conjunction subject predikat di situ hanya menjelaskan kata benda person, inilah yang disebut dengan adjective clause atau dependent clause yang fungsinya jadi adjektif. Seperti itu. Nah, itu kan kata benda yang dijelaskan di subjek. Kata bendanya yang dijelaskan di objek pun bisa, teman-teman. Contohnya ya, a botanist is someone who conducts scientific studies of wild plants. Seorang botanis adalah seseorang yang melakukan penelitian ilmiah mengenai tanaman-tanaman liar, ya itu tadi. Jadi seorang botani adalah seorang yang melakukan penelitian terhadap tanaman liar, seperti itu. Oke, jadi teman-teman bisa lihat di situ who conduct scientific studies hanya menjelaskan kata someone, tempatnya di setelah predikat is, seperti itu. Ya, jadi adjective clause dia tidak bisa berdiri sendiri tanpa kata benda sebelumnya. Oke. Kemudian dependent clause yang terakhir fungsinya jadi keterangan, teman-teman, atau adverb ya. Jadi menambahkan keterangan di kalimat. Jadi nanti kalimatnya harus lengkap dulu. Oke, jadi subjek, predikat, kalau ada objek ya harus ditambah objek dulu. Kemudian nanti keterangannya berupa conjunction subjek predikat nggak apa-apa. Contohnya seperti ini, teman-teman. I eat because I need nourishment from food. Saya makan karena saya memerlukan nutrisi dari makanan. Nah, di situ karena saya memerlukan nutrisi makanan itu bukan yang dimakan, tapi itu alasan. Jadi itu atau alasan dia makan itu karena apa? Nah, itu adalah adverb of namanya adverb of causality, teman-teman, atau cause, adverb of cause. Jadi penyebabnya apa? Seperti itu. Ya, jadi itulah yang disebut dengan adverb clause. Jadi subjeknya I, predikatnya it, keterangannya panjang dari kata because sampai food. Nah, karena di dalam keterangan ada conjunction subjek predikat, ini keterangannya berupa klausa. Klausa jenis apa? Jenis adverb, adverb clause karena fungsinya jadi adverb di situ. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah ketiga dependent clause ya. Nah, untuk adverb itu bisa dipindah ke depan, teman-teman. Contoh nih, misal saya bilang, saya makan nasi kemarin. I ate rice yesterday. Nah, yesterday-nya itu saya pindah ke depan boleh. Yesterday, I ate rice. Tapi harus ada komanya ya. Sama, untuk yang adverb berupa keterangan yang berupa klausa ini, ketika mau dipindah ke depan harus ada komanya ya, teman-teman.
Contohnya, misal dari I eat because I need nourishment from food tadi, saya balik jadinya because I need nourishment from food, I eat. Karena saya perlu nutrisi dari makanan, saya makan. Seperti itu. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu untuk penjelasan di anak kalimat yang fungsinya jadi kata benda, jadi kata sifat, dan jadi kata keterangan. Silakan teman-teman. Nggak ada ya? Atau nanti ketika teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung interrupt saja. Oke, teman-teman? Nah, setelah kita belajar, tadi kan ada 3 tuh jenis-jenis dari anak kalimat, teman-teman. Ada yang bisa jadi kata benda, ada bisa jadi kata sifat, ada juga jadi keterangan. Nah, conjunction-nya yang dipakai itu beda-beda. Di noun clause, di adjective clause, di adverb clause itu beda, teman-teman. Oke. Jadi, sebelum kita ke conjunction, kita bahas dulu satu conjunction yang unik ya, yaitu kata that. That itu uniknya apa? Uniknya adalah dia punya 2 arti, teman-teman. Yaitu bisa diartikan bahwa, dia juga bisa diartikan yang. Kalau conjunction ya, karena that punya kelas kata lain, that juga bisa artinya itu, tapi itu bukan conjunction. Ya, that itu biasanya artinya itu bukan conjunction. That yang conjunction artinya bahwa atau yang. Nah, bedanya apa? That kalau yang artinya bahwa nanti, dia miliknya noun clause. Jadi tempatnya nanti kalau nggak di subjek, jadi objek, teman-teman. Kalau that yang artinya yang, dia tidak bisa berdiri sendiri di posisi kalimat. Misalnya di subjek, nggak bisa berdiri sendiri, harus ada kata benda sebelumnya. Namanya aja adjektif ya, teman-teman. Adjektif menjelaskan kata benda, entah di subjek, entah di objek. Seperti itu. Jadi bedanya di situ. Oke. Contohnya seperti ini, teman-teman. Bahwa bumi itu datar dipercayai oleh beberapa orang. That earth is flat is believed by some people. Nah, di situ sebelumnya that gak ada kata bendanya, karena that itu conjunction sampai kata flat. Itu adalah bendanya. Jadi bendanya berupa anak kalimat, conjunction, subject, predikat. Seperti itu. Nah, bedakan dengan that yang artinya yang, teman-teman. Orang yang menabrakmu tadi pagi ternyata memiliki gangguan penglihatan. The man that walked into you this morning had a sight problem. Nah, di situ ada conjunction, di situ conjunction that yang sekaligus menjadi subjeknya walked ya. Nah, intinya di situ conjunction subjek predikatnya di situ menjelaskan kata the man. Sebelumnya ada subjek the man. Ya, berarti itulah yang disebut dengan adjective clause. Artinya yang, bukan bahwa. Nggak enak kalau diartikan bahwa. Orang bahwa berjalan, orang bahwa menabrakmu tadi pagi itu memiliki gangguan penglihatan. Nggak enak. Jadi that di situ artinya yang. Karena sebelumnya ada kata bendanya. Oke. Nah, kemudian perbedaan kedua, ini dari sini sebenarnya udah kelihatan teman-teman, perbedaan keduanya itu, teman-teman boleh lihat yang that yang artinya yang, setelahnya langsung diikuti predikat walk. Kenapa? Karena dia menjabat sekaligus jadi subjek. Sedangkan that itu dia selalu butuh subjek setelahnya, nggak boleh hilang. Ya, teman-teman. Nah, itu bedanya kedua. Jadi that yang artinya bahwa, dia harus lengkap, subjek atau objeknya nggak boleh ada yang hilang. Kalau misalkan predikatnya butuh objek ya, karena tidak semua predikat atau tidak semua verb itu transitif. Ada beberapa verb yang tidak butuh objek, contohnya terjadi, occur, atau happen. Ya, contohnya lagi duduk itu nggak butuh objek. Maka ya yang harus hilang berarti, berarti yang nggak boleh hilang adalah subjeknya. Kalau objeknya memang nggak butuh karena kata kerja tadi memang nggak butuh objek. Tapi kalau kata kerjanya butuh objek, ya objeknya harus ada, teman-teman, nggak boleh dihilangkan. Yaitu kalau yang that. Tapi kalau that yang artinya yang, itu kebalikannya. Subjek dan objek itu salah satu harus ada yang hilang. Oke, atau tidak boleh lengkap. Oke, mungkin contohnya seperti ini. Kita lupa bahwa kita harus meminjam gunting. Kalau di Inggris kan, we forgot that we had to borrow scissors. Di situ setelahnya conjunction that ada subjek we, predikatnya had to borrow. Dan borrow itu adalah kata kerja butuh objek. Dan di situ ada objek yaitu scissors. Teman-teman, gunting. Ya. Nah, berarti ini that yang artinya bahwa subjek objek tidak boleh ada yang hilang. Tapi kalau that yang artinya yang, ya teman-teman, itu kebalikannya, dia justru nggak boleh lengkap. Contohnya seperti ini. Mereka sudah mengembalikan buku yang mereka pinjam kemarin. Nah, nanti kalau di Inggris kan, they have returned the book
that they borrowed yesterday. Nah, di setelah kata borrow itu nggak ada objeknya, dia langsung diikuti keterangan waktu yaitu yesterday. Kenapa? Karena sudah ada subject they. Jadi kalau that yang artinya yang, caranya menentukan sebelumnya ada kata bendanya ya, teman-teman. Di situ ada the book. Nah, berarti subjek atau objeknya salah satu harus ada yang hilang. Seperti itu. Oke, karena nggak enak kalau dikasih objek di sini nanti. Kita baca pun nggak enak. Mereka sudah mengembalikan buku yang mereka pinjam buku itu kemarin. Nggak enak, teman-teman. Jadi kayak ada pengulangan seperti itu. Ya, jadi itu penggunaan that uniknya. Dan ada lagi penggunaan unik dari that ini, teman-teman. Entah that yang artinya bahwa atau that yang artinya yang, itu boleh dihapus di dalam kalimat atau boleh dihilangkan. Oke, jadi jangan kaget ketika teman-teman menemukan di soal ada 2 subjek, 2 predikat, tapi di pilihan ganda nggak ada conjunction. Nah, kemungkinan itu ada conjunction that yang dihilangkan. Nah, that ini yang dihilangkan kapan sih? Jadi syaratnya that itu bisa dihilangkan, itu ketika that tempatnya bukan di depan sendiri ya, teman-teman. Jadi harus di tengah-tengah kalimat. Dan setelahnya that itu harus ada subjeknya. Oke, teman-teman. Nah, ini jadi kalau misalkan that setelahnya ada subjeknya, kemudian that-nya itu tempatnya di tengah, that-nya dihapus nggak apa-apa. Nah, di sini saya punya 2 kalimat. Yang pertama, that earth is flat is believed by some people. Bahwa bumi itu bulat dipercayai oleh beberapa orang. Nah, ini that-nya nggak boleh saya hapus untuk yang atas. Kenapa? Karena tempatnya that-nya di paling depan, di paling awal. That yang boleh dihapus itu tempatnya tidak boleh di paling depan seperti ini. Ya, yang di tengah baru bisa dihapus dan setelahnya ada subjek itu baru bisa dihapus. Oke. Nah, contoh kedua. They have written the book that they borrowed yesterday. Nah, di situ that-nya tempatnya di tengah, bukan di awal ya. Kemudian setelahnya ada subjek they, maka di sini boleh saya hapus that-nya, teman-teman. They have written the book they borrowed yesterday. Oke. Misalnya the man I met yesterday was Mr. P. Itu boleh, itu sebenarnya the man that I met yesterday was Mr. P. Seperti itu. Jadi sebenarnya sudah ada conjunction yang dihilangkan. Kenapa conjunction yang dihilangkan? Karena setelahnya ada subjek dan that-nya itu bukan tempatnya di awal, tapi di tengah-tengah. Seperti itu. Itu uniknya untuk that ya, teman-teman. Kemudian setelah kita belajar that, kita belajar conjunction yang dipakai di setiap anak kalimat tadi ya, yaitu noun clause, adjective clause, sama adverb clause. Nah, jadi misal teman-teman ada titik-titik di subjek dan kita butuh subjek. Ternyata subjeknya berupa conjunction subjek predikat. Nah, teman-teman cari conjunction yang bisa dipakai oleh conjunction noun clause. Seperti itu ya. Sebentar, sepertinya ada yang bertanya. Oke, silahkan. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi noun clause ya. Kita bahas dulu conjunction apa aja sih yang dipakai di noun clause. Yaitu yang pertama ada what atau whatever. Artinya what itu apa yang, kalau whatever apapun yang. Oke, dan kalau ada keterangan subjek objek tidak boleh lengkap, berarti salah satu harus dihilangkan ya, teman-teman. Entah subjek, entah objeknya. Oke, kalau misalkan setelah what itu ada predikat yang tidak butuh objek atau intransitif, maka yang harus hilang adalah subjeknya. Seperti itu ya, karena memang kata kerjanya tidak butuh objek, jadi yang harus hilang adalah subjeknya. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada that artinya bahwa. Nah, kalau that artinya bahwa itu noun clause yang sudah kita bahas tadi, teman-teman. Kemudian ada if sama whether yang ada hanya ya. Dan if di sini artinya bukan jika tapi artinya adalah apakah atau entah. Seperti itu. Kemudian ada 5W1H atau kata tanya ya. Jadi kata tanya itu bisa jadi conjunction di noun clause. Teman-teman. Contohnya di situ ada whose yang diikuti kata benda itu artinya miliknya siapa bendanya. Misalkan I don't know whose car it is. Saya tidak tahu mobil siapa ini. Seperti itu ya. Jadi whose car it is. Seperti itu. Jadi subjek objeknya kalau kita pakai whose noun itu tidak boleh lengkap. Ya, teman-teman. Kemudian how atau the way itu artinya sama bagaimana ya. Dan masih banyak lagi misalkan ada where, kapan. Where itu di mana. Kemudian ada when, kapan. Kemudian ada apa lagi teman. Pokoknya 5W1H ya. Itu bisa menjadi conjunction-nya noun clause. Kemudian berikutnya ada adjective clause, conjunction yang artinya yang ya. Contohnya pertama adalah who.
itu artinya yang kedua ada which, artinya juga yang, that juga artinya yang, ya teman-teman. Nah, mereka subjek objeknya tidak boleh lengkap. Jadi setelahnya subjek objeknya which, who, sama that ini tidak boleh lengkap. Nah, kok ketiganya artinya sama-sama yang? Bedanya apa? Bedanya adalah yang menggunakan who itu kata benda yang dijelaskan harus manusia, teman-teman. Misalnya teacher, who atau apa seperti itu. Misalkan harus orang sebelumnya. Tapi kalau which itu harus benda mati sebelumnya, bukan orang intinya, selain manusia. Misalnya kucing yang kamu tabrak kemarin misalnya. The cat which you hit yesterday misalkan ya. Nah, itu pakainya which karena the cat bukan manusia. Nah, tapi kalau that itu bisa untuk dua-duanya. Bisa kata bendanya sebelumnya itu manusia, bisa juga untuk benda selain manusia. Seperti jadi that itu lebih fleksibel, ya lebih bebas, teman-teman. Seperti itu. Oke, nah kalau whom gimana? Whom itu juga artinya yang, teman-teman, tapi subjeknya harus ada, alias setelah whom ini harus diikuti subjek. Nah, itu bedanya whom yang artinya yang, whom itu juga artinya yang ya, teman-teman. Cuman subjek nggak boleh hilang. Jadi setelah whom harus ada subjek, kemudian predikat. Nggak boleh langsung whom diikuti predikat, nggak bisa. Ya, itu bedanya which, who, that, sama whom, teman-teman. Seperti itu. Kemudian ada when di sini artinya ketika ya, teman-teman. Ada in which sama where artinya di mana. Ada whose yang diikuti noun. Nah, bedanya kalau yang whose yang diikuti noun di noun clause itu artinya miliknya siapa. Kalau whose noun-nya di adjective clause itu artinya adalah yang bla bla blanya. Seperti itu contohnya. The man whose daughter misalkan studies at that school is Mr. P. Misalkan. Nah, itu tadi the man whose daughter. Artinya pria yang anak perempuannya belajar di sekolahan itu adalah Mr. P. Misalnya ya, teman-teman. Jadi di situ tadi whose noun artinya yang bla bla blanya, itu adjective clause. Seperti itu, dan subjek objeknya tidak boleh lengkap. Salah satu harus hilang. Ya, teman-teman. Seperti itu. Kemudian boleh berikan contoh whom dan whose lagi, Oke, akan saya tulis ya, teman-teman. Contoh dari whom sama whose, teman-teman. Untuk contohnya whom dulu. Whom ini artinya yang, dan dia harus lengkap ya, subjek sama predikatnya harus ada. Yang harus hilang adalah objeknya saja. Tapi kalau subjeknya itu harus tetap ada. Contoh dalam bahasa Indonesianya seperti ini. Orang yang kamu telepon tadi malam, misalnya ya, memiliki 3 anak atau 3 rumah misalnya, 3 rumah. Nah, ini kalau diinggriskan, the person whom you called last night boleh pakai had juga ya. Kalau kita konteksnya memilikinya itu terus-menerus ya pakainya has. Tapi kalau kita hanya ngomongin dulunya atau tadi malamnya saja punya 3 rumah, sekarang udah mungkin nggak punya atau punya nggak peduli, pokoknya ngomongin yang lampau saja, berarti pakainya had. Jadi boleh pakai has, boleh pakai had tergantung konteks ya teman-teman. Has 3 houses. Misalnya seperti ini untuk yang whom ya teman-teman. Jadi setelahnya whom itu harus diikuti subjek. Subjeknya nggak boleh hilang. Kemudian diikuti predikat. Jadi conjunction subjek predikat seperti itu. Nah untuk whose yang di adjective clause ya teman-teman, dia nggak bisa berdiri sendiri, harus ada noun-nya. Setelahnya contohnya adalah orang yang rumahnya misalnya yang rumahnya berada di misalnya di seberang jalan itu. Orang yang rumahnya berada di seberang jalan itu memiliki 3 anak. Misal ya, teman-teman. Nah, nanti kalau diinggriskan,
The person atau the man kalau cowok. Jadi the person yang rumahnya berarti whose house is across the street has 3 children. Seperti ini, teman-teman. Jadi setelahnya whose house, jadi setelah whose diikuti kata benda, itu langsung diikuti predikat is. Ya, dan is itu memang tidak, pokoknya to be itu tidak butuh objek, teman-teman. Jadi yang harus hilang adalah subjeknya. Ya, jadi di situ langsung diikuti predikat is. Whose house di sini menjabat sekaligus menjadi subjek. Jadi conjunction sekaligus menjadi subjek. Predikatnya adalah si is di situ. Untuk anak kalimatnya ya, tapi untuk predikat intinya adalah kata has di belakang itu, teman-teman. Seperti itu. Gimana Miss, dapat maksud saya? Atau mungkin masih bingung? Kalau ganti who, kalau yang atas, ya yang atas itu boleh pakai who, teman-teman. Jadi whom sama who itu sebenarnya artinya sama, ya sama-sama yang, dan terutama untuk who ya. Who itu boleh setelahnya diikuti subjek, setelahnya nggak diikuti subjek boleh. Cuman kalau whom itu wajib harus ada subjek setelahnya, ya. Jadi kalau whom harus ada subjek setelahnya, sama-sama artinya yang. Jadi boleh pakai whom, boleh pakai who, boleh juga pakai that. Yang nggak boleh di situ pakai which, karena dia menjelaskan kata person, itu manusia. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman. Silahkan. Kalau who berarti tetap boleh pakai subjek, boleh. Jadi who itu nggak selalu harus diikuti predikat langsung. Pokoknya kalau pakai which, who, that, teman-teman, salah satu harus ada yang hilang. Entah subjeknya, entah objeknya. Jadi boleh objeknya yang hilang, subjeknya ada, nggak apa-apa. Atau subjeknya yang hilang, objeknya ada, nggak apa-apa. Jadi pilih salah satu. Nah, jika kata kerjanya memang tidak punya objek, contohnya is di situ ya, teman-teman. To be itu nggak perlu objek. Nah, kalau misalnya sebelumnya, kalau mau ada which, who, that, terus predikatnya pakai is, ya sudah, subjeknya yang harus hilang. Karena is nggak butuh objek, jadi yang harus hilang adalah subjeknya. Seperti itu. Oke. Nah, ini sebenarnya tips untuk biar cepat ya, teman-teman mengenalinya. Kalau saya, tapi di buku teman-teman nggak akan menemukan cara ini. Seperti itu. Jadi kayak cara yang saya, oh lah ternyata gini loh. Nah, terus saya bagikan ke teman-teman. Seperti itu. Jadi ini bedanya who, which, sama that. Dia nggak boleh lengkap subjek atau objeknya. Seperti itu, teman-teman. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke conjunction yang dipakai di adverb clause, teman-teman. Nah, sebenarnya conjunction di adverb clause ini ya pokoknya conjunction yang sudah selama ini kita pelajari. Umumnya conjunction itu miliknya adverb clause, teman-teman. Ya, kecuali 5W1H atau kalimat tanya, kemudian ada that, if, whether, itu dia adalah adverb clause, teman-teman. Contohnya ada if, ada once, when, artinya ketika, itu before, after, until, ada in case, the last time, since, dan sebagainya. Itu umumnya conjunction itu adalah miliknya keterangan. Seperti itu. Nah, itu conjunction yang bisa dipakai di setiap anak kalimat ya. Jadi ketika teman-teman nggak perlu ngafalin, nah tapi ketika teman-teman sudah sering di luar kepala dengan conjunction ini, untuk mengerjakan kasus conjunction chapter kedua, itu enak sekali, teman-teman. Seperti itu. Tapi memang caranya harus sering-sering latihan. Oke. Nah, kemudian anak kalimat itu bisa dipendekkan. Jadi mungkin teman-teman nanti di soal tes ya, entah tes di lembaga ini atau tes di luar, ketika teman-teman real tes asli akan menemukan setelah conjunction kok nggak ada subjek predikatnya. Nah, sebenarnya conjunction itu ada subjek predikatnya, teman-teman, tapi di abridge, di bab abridgment ini. Nah, abridgment itu artinya adalah pemendekan. Kalau di grammar biasanya juga disebut dengan reduction. Jadi pemendekan klausa, teman-teman. Yang awalnya CSP, conjunction subject predikat, jadi bukan lagi conjunction subject predikat, tapi artinya sama. Seperti itu. Nah, untuk pemendekannya noun clause dulu ya, teman-teman. Pemendekannya noun clause ini conjunction-nya nggak boleh hilang. Jadi harus tetap ada. Yang harus hilang adalah subjek predikatnya. Jadi misalnya conjunction-nya berupa 5W1H atau kata tanya ya, teman-teman. Kemudian diikuti subjek predikat. Nanti kata tanyanya nggak boleh hilang. Conjunction-nya nggak boleh hilang. Harus tetap.
Yang harus hilang adalah subjeknya. Nah, subjeknya hilang, predikatnya dirubah menjadi to verb 1. Ya, teman-teman. Jadi tinggal question word terus diikuti to verb 1. Seperti itu. Contoh, I don't know what I should do. Saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Nah, karena subjeknya sama-sama I, ini kalau dipendekkan bisa. Jadinya, I don't know what to do. Artinya sama, saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, cuman bedanya di situ setelahnya what yang bawah itu tidak ada subjek predikat, teman-teman. Itu what-nya bukan conjunction lagi. Dia sudah berubah menjadi kata ganti atau pronoun. Ya, jadi ini yang saya maksud mirip conjunction, tapi setelahnya tidak ada subjek predikat. Seperti itu. Oke. Nah, tapi syaratnya untuk pemendekan noun clause ini subjek sebelum dan subjek setelahnya conjunction harus sama ya, teman-teman. Kalau berbeda contohnya I don't know what he should do. Saya tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Ini tidak bisa di reduction, nggak bisa dipendekkan, teman-teman. Jadi harus berupa utuh seperti ini karena subjeknya beda. Oke. Kemudian selain 5W1H, conjunction whether, if-nya nggak bisa ya, teman-teman. Kalau whether, subjek predikat, itu nanti juga bisa dipendekkan. Sama, whether jadi whether to verb 1. Kalau if-nya nggak bisa, if-nya itu dihapus saja nanti. Contohnya seperti ini, I don't know whether I should go or not. Biasanya ada or not-nya karena ada whether. Whether gandengannya adalah or ya, teman-teman. Nah, saya tidak tahu apakah saya harus ikut atau tidak. Apakah saya harus berangkat atau tidak. Nah, nanti kalau misalkan dipendekkan jadinya I don't know whether to go or not. Saya tidak tahu apakah harus pergi atau tidak. Seperti itu. Nah, syaratnya sama ya, subjeknya harus sama. Kalau subjeknya beda, contohnya I don't know whether he should go or not, itu nggak bisa dipendekkan, teman-teman. Oke, karena subjeknya beda. Informasinya sama-sama pentingnya. Nanti kalau kita hilangkan beda arti. Seperti itu. Oke, kemudian, nah itu tadi noun clause. Intinya di noun clause, conjunction nggak boleh hilang, subjeknya hilang, predikatnya dirubah jadi to verb 1. Oke, jadi nanti tinggal conjunction to verb 1. Tapi conjunction-nya udah nggak lagi conjunction ya kalau di dalam kalimat, teman-teman hati-hati. Karena nggak ada subjek predikat setelahnya. Oke, conjunction itu harus ada subjek predikat setelahnya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya pembendekan adjective clause. Nah, berbeda dari pemendekan noun clause tadi yang conjunction-nya harus ada. Untuk adjective clause ini, conjunction-nya hilang, teman-teman, kalau dipendekkan. Ya, jadi misalnya ada which, who, that, dan untuk yang bisa dipendekkan di adjective clause ini ketika conjunction-nya langsung diikuti predikat. Ya, jadi which, who, that itu nanti sekaligus menjadi subjek, teman-teman. Oke, nah itu baru bisa dipendekkan. Jadinya misalnya nih ada which, who, that, predikatnya aktif, nanti langsung predikatnya dirubah menjadi verb ing. Ya, contohnya seperti ini. I don't know the man who has used your bike without permission. Saya tidak mengenal pria yang telah menggunakan sepedamu tanpa izin itu. Nah, karena di situ ada who has, conjunction who langsung diikuti predikat has used ya. Nah, ini bisa kita pendekkan. Use-nya yang punya arti menggunakannya kita verb ing-kan, teman-teman. Jadinya, I don't know the man using your bike without permission. Nah, itu namanya participle. Nah, participle itu kalau panjang, ada tambah-tambahannya seperti ini, tempatnya di setelah kata bendanya. Nah, sebenarnya participle yang panjang itu pemendekan dari conjunction subject predikat. Jadi verb ing aja, teman-teman. Artinya sama, yang atas sama yang bawah. Ya, jadi I don't know the man using your bike without permission. Saya tidak mengenal pria yang menggunakan sepedamu tanpa izin itu. Seperti itu. Kemudian jika predikatnya pasif bagaimana? Misalnya predikatnya pasif, teman-teman, which, who, that tetap harus hilang. Untuk adjective clause conjunction harus hilang. Nah, karena pasif ya sudah predikatnya kita jadikan verb 3-nya saja. Kita ambil verb 3-nya saja. Contohnya, I don't know the man who was hit by a UFO last night. Saya tidak mengenal pria yang ditabrak oleh sebuah UFO tadi malam itu. Nah, itu yang ditabrak karena pasif. Dan di situ setelah who langsung diikuti predikat, ya sudah ini bisa dipendekkan, teman-teman. Langsung tuliskan aja verb 3-nya. Jadinya, I don't know the man hit by a UFO last night. Itu langsung verb 3 ya. Jadi saya tidak mengenal pria yang ditabrak oleh sebuah UFO tadi malam itu. Sama artinya, teman-teman. Ya, bedanya yang bawah itu sudah dipendekkan klausanya. Oke. Kemudian bagaimana jika predikatnya yang tidak punya arti, yaitu linking verb.
Nah, jika predikatnya nggak punya arti atau linking verb, ya sudah teman-teman, hilang semua. Jadi conjunction hilang, linking verb-nya juga hilang. Eh, tinggal kata setelahnya linking verb. Contoh, Albert, who is one of the scientists at the lab, has a beautiful daughter. Nah, itu predikatnya cuma is aja. Conjunction who langsung diikuti is aja, linking verb. Maka ya sudah, kalau mau kita pendekkan bisa, who is-nya kita hapus aja. Jadinya, Albert, one of the scientists at the lab, has a beautiful daughter. Nah, ini namanya apositif, teman-teman. Jadi sebenarnya apositif itu bentuk pemendekan dari adjective clause. Seperti itu. Nah, artinya sama. Albert, salah satu ilmuwan di laboratorium tersebut, memiliki anak gadis yang cantik. Seperti itu. Nah, itu tadi untuk adjective clause ya, teman-teman. Yang terakhir adalah adverb clause. Nah, kalau tadi di noun clause itu conjunction-nya nggak boleh hilang. Kalau di adjective clause, conjunction harus hilang ketika dipendekkan. Nah, untuk di adverb clause, ini conjunction-nya sama kayak noun clause. Dia nggak boleh hilang atau harus ada, teman-teman. Oke, jadi misalnya nih ada conjunction subjek predikat, nanti predikatnya aktif ya teman-teman, ya sudah tinggal conjunction sama verb ing-nya saja. Oke, jadi conjunction verb ing karena dia aktif. Contoh kalimatnya, while I was doing my biology assignment, I heard a strange noise from the drawer. Ketika saya sedang mengerjakan PR biologiku tadi, saya mendengar ada suara yang aneh dari laci itu. Nah, karena subjeknya sama, sebelum dan setelahnya conjunction, teman-teman, ya sudah kita bisa pendekkan yang anak kalimatnya atau yang pakai conjunction. Jadinya, while doing my biology assignment, I heard a strange noise from the drawer. Ketika mengerjakan PR biologiku, aku mendengar suara yang aneh dari laci itu. Seperti itu. Jadi, bisa dipendekkan ketika subjeknya sama. Untuk adverb clause, conjunction harus ada. Ketika aktif predikat setelah conjunction, tinggal verb ing aja. Jadi conjunction verb ing. Seperti itu. Nah, bagaimana jika pasif? Kalau pasif ya sudah berarti conjunction verb 3, teman-teman. Oke, contohnya seperti ini. While I was taken to the hospital, I heard a strange noise. Ketika aku dibawa ke rumah sakit, aku mendengar suara yang aneh. Nah, itu ada ketika aku dibawa, ada to be verb 3, pasif. Nah, maka karena subjeknya sama bisa kita pendekkan. Jadinya, while taken to the hospital, I heard a strange noise. Jadi ketika dibawa ke rumah sakit, aku mendengar suara yang aneh. Nah, itu teman-teman boleh cek setelahnya while nggak ada subjek predikat sampai koma. Ya, sebenarnya itu ada tapi sudah dipendekkan, teman-teman. Karena subjek predikatnya sama, ya sudah kita singkat aja atau kita reduce saja seperti itu ya. Artinya sama, bedanya yang atas itu conjunction subjek predikat, yang bawah well taken to the hospital itu satu kesatuan. Dia adalah keterangan, teman-teman, adverb, pemendekan ya. Lanjut. Kemudian yang berikutnya, nah bagaimana jika predikatnya tidak aktif, tidak pasif, tapi linking verb, kata kerja yang nggak punya arti. Nah, nanti kita cek dulu setelah linking verb itu diikuti kata apa, teman-teman. Kalau diikuti kata benda, nanti linking verb-nya akan berubah menjadi being. Ya, jadi conjunction being kata benda. Contoh, when I was a pilot, I could earn a lot. Ketika saya dulu menjadi seorang pilot, saya bisa mengumpulkan banyak uang. Nah, di situ karena subjeknya sama, bisa kita hilangkan. Predikatnya ternyata pakai was, diikuti kata benda. Oke, ya sudah predikat was itu kita jadikan being. Jadinya, when being a pilot, I could earn a lot. Ketika menjadi pilot dulu, saya bisa mengumpulkan banyak uang. Seperti itu. Artinya sama, bedanya yang atas ada conjunction subject predikat, yang bawah nggak ada. Ya, teman-teman. Kemudian bagaimana setelah linking verb itu selain kata benda? Kalau kata benda kan linking verb-nya jadi being. Kalau misalkan setelah linking verb ini bukan kata benda, teman-teman, atau selain kata benda, contohnya adjektif ya. Nah, itu nanti ya sudah hilangkan. Jadi tinggal conjunction sama adjective. Sama kayak conjunction diikuti verb ing, sama conjunction diikuti verb 3. Itu verb ing sama verb 3 itu dia adalah posisinya sebagai adjective, teman-teman. Sama, itu participle namanya ya. Dan nanti tinggal conjunction, tinggal kata selain noun tadi. Contohnya seperti ini. Ketika Rita sakit, when she is sick, Rita always ask me to take her to the hospital. Dia selalu memintaku membawanya ke rumah sakit atau mengantarkannya ke rumah sakit. Seperti itu. Nah, karena subjeknya sama-sama ngomongin Rita, maka ini bisa kita pendekkan.
Ya, caranya ya sudah ketik when-nya turun, kemudian adjektifnya turun. Jadi tinggal when sick, Rita always asks me to take her to the hospital. Ketika sakit, Rita selalu memintaku membawanya ke rumah sakit. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita hari ini. Sebelum ke contoh soal, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu, teman-teman? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita langsung ke contoh soal. Nah, sebenarnya yang pertama teman-teman cek dulu, itu adalah bentuknya dulu. Ya, contohnya seperti ini. Teman-teman cari predikatnya dulu. Di situ nomor 1 ada predikat knows, verb SES ya. Subjeknya adalah no one. Nah, knows itu butuh objek. Berarti di sini kita harus masukkan benda, noun ya, teman-teman. Nah, ternyata ABCD panjang. Ada conjunction, kalau nggak gitu ada predikat, kalau nggak gitu ada subjek. Ya sudah, kita harus urutkan. Conjunction, subjek, predikat. Itu yang saya maksud dengan bentuk tadi, teman-teman. Jadi bentuknya cari dulu yang conjunction, subjek, predikat. Nah, berarti jawabannya yang mana, teman-teman? Conjunction, subjek, predikat di pilihan yang mana? Bravo. Ya, that's right. The answer is bravo. Ya, teman-teman. Di situ conjunction-nya adalah how, subjeknya speech, predikatnya verb 2 yaitu began. Kalau yang alpha di situ ada conjunction setelahnya diinversi tidak boleh. Ya, jadi semua conjunction harus urut, setelahnya subjek kemudian predikat. Oke, berarti alpha nggak bisa. Kalau yang Charlie itu ada preposisi diikuti conjunction subject tapi nggak ada predikat, nggak bisa. Karena preposisi noun nanti jadi adverb clause, adverb nggak bisa jadi objek, kemudian setelahnya conjunction juga nggak ada predikat, nggak bisa. Ini juga bukan pemendekan ya, teman-teman. How diikuti verb ing itu bukan pemendekan. Bukan pemendekan noun clause. Pemendekan noun clause itu how to. How to say, how to apa itu. Teman-teman, berarti Charlie bukan. Kalau yang delta, how itu conjunction, subjeknya the beginning, tapi tidak ada predikat, tidak bisa ya. Jawabannya berarti yang bravo. No one knows exactly how speech began. Kalau diartikan tak seorang pun mengetahui dengan pasti bagaimana kemampuan berbicara itu bermula. Seperti itu. Jadi ini masih nyambung dengan bab kedua dulu ya, teman-teman. Karena di situ mau kita masukkan subjek predikat lagi, harus ada conjunction sebelumnya. Jawabannya bravo. Oke, good job. Lanjut lagi ke contoh kedua, teman-teman. Caranya sama, mungkin saya akan lempar ke teman-teman. Coba dicari predikat dulu di soal, teman-teman. Nomor 2, apakah ada predikat di soal? Takes. Ada kata takes, itu verb SES. Subjeknya yang mana? Hit. Oke, hit, transfer itu jadi satu ya. Transfer itu kata benda di situ, teman-teman. Artinya perpindahan. Transfer juga bisa jadi kata kerja, tapi di situ dia jadi kata benda, ya, karena tempatnya sebelumnya predikat. Oke, jadi sudah ada subjek, sudah ada predikat, tarik ke belakang lagi. Nah, di sebelum titik-titik jelas sekali teman-teman menemukan conjunction. Berarti di titik-titik kita butuh apa, teman-teman? Subjek, predikat. Ya, that's right, subject and predikat. Cari A, B, C, D yang ada subjek dan predikat. Kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Oke, ada yang menjawab Charlie, ada yang menjawab Bravo. Oke, mari kita cek bersama. Cari subjek predikat di pilihan ganda. Yang Alpha ada predikat, sebelumnya nggak ada subjek, nggak bisa. Yang Bravo konteks di situ dia adalah kata kerja, verb SES. Kenapa? Karena dia punya objek, teman-teman. Oke, nggak mungkin dia kata benda kalau setelahnya ada objeknya. Kata benda nggak boleh punya objek. Yang boleh punya objek cuma kata kerja atau preposisi. Nah, konteks di sini dia kata kerja berarti predikat. Nah, sebelumnya nggak ada subjeknya. Tidak bisa ya, teman-teman. Conjunction when itu harus lengkap. Subjek predikatnya harus subjeknya nggak boleh hilang. Seperti itu. Berarti Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada subjek a colder substance. Predikatnya adalah comes. Kemungkinan Charlie bisa. Kalau yang delta jelas banget tiba-tiba diinversi pakai does itu auxiliary, subjeknya the colder substance, verbnya adalah contact. Nggak bisa. Conjunction nggak boleh diinversi ya teman-teman. Berarti jawabannya yang Charlie. Heat transfer takes place when a colder substance comes into contact with a warmer substance. Kalau diartikan perpindahan panas terjadi ketika sebuah zat yang lebih dingin bertemu
dengan zat yang lebih hangat atau lebih panas. Seperti itu. Oke, jawabannya Charlie, teman-teman. Lanjut lagi, nggak apa-apa. Nomor 3, caranya sama. Pertanyaan saya ke teman-teman, di soal nomor 3 ini ada predikat nggak, teman-teman? Have. Iya, ada have ya di situ. Subjeknya yang mana? Many birds. Good job, many birds. Oke, kalau ditarik ke belakang, nah sudah tidak ada penanda subjek, predikat, atau conjunction. Tapi di pilihan ganda, itu entah ada subjek, entah ada predikat, entah ada conjunction. Ya sudah, teman-teman cari conjunction, subjek, dan predikat. Nah, cari ABCD yang conjunction, subjek, predikat, teman-teman. Kira-kira jawabannya yang mana? Charlie. Ya, Charlie. that's right. Jawabannya adalah yang Charlie. Kalau yang alpha, teman-teman, itu ada subjek, ada predikat, color, subjeknya colors, ada predikat blend, tapi nggak ada conjunction, nggak bisa. Nanti diartikan pun nggak enak, ya teman-teman. Kalau yang Bravo, di situ ada conjunction that, ada subject colors, tapi tidak ada predikat. To verb 1 nggak bisa jadi predikat. Bravo nggak bisa. Nah, yang Charlie ada conjunction dan subject whose colors. Nah, whose colors ini yang tadi whose diikuti noun, dia bisa menjabat sekaligus menjadi subjek, ya, ketika setelahnya langsung diikuti predikat. Di situ ada predikat blend. Nah, kemungkinan Charlie bisa. Kalau yang Delta ada conjunction, ada subjek, ada conjunction, ada predikat. Ada 2 conjunction, nanti kita butuh satu subjek, satu predikat lagi. Ya, berarti Delta nggak bisa, jawabannya yang Charlie. Many birds have feathers whose colors blend with their surroundings. Kalau diartikan, berbagai jenis burung memiliki, atau banyak jenis burung memiliki bulu-bulu yang warnanya menyatu dengan sekeliling mereka. Seperti itu. Oke, jawabannya Charlie. Itu tadi kurang lebih caranya mengerjakan kasus conjunction sebelum kelatihan untuk teman-teman. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada sekarang kita latihan. Seperti biasa, saya kasih waktu 30 detik, teman-teman kerjakan sepemahamannya dulu, salah nggak apa-apa, nanti kita bahas bersama. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis, silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama, teman-teman, silahkan. Baik, ada jawaban Alpha, ada Bravo, ada Charlie juga, baik antara Alpha, Bravo, atau Charlie. Mari kita cek ya, teman-teman. Caranya sama, cari predikat dulu. Di situ ada was discovered. Subjeknya di situ adalah the fact, conjunction-nya that ya, teman-teman. Kemudian, nah berarti kalimat ini punya subjek, conjunction, predikat. Nah, berarti kita kehilangan subjek predikat setelahnya conjunction di situ, ya. Cari ABCD yang subjek sama predikat. Yang alpha tidak ada predikat, hanya ada subjek saja. Alpha nggak bisa, teman-teman. Yang Bravo ada subjek the universe, predikatnya is expanding. Kemungkinan Bravo bisa. Kalau yang Charlie ada subjek the universe, ada predikat is expanding, tapi ditambahi conjunction which lagi. Sedangkan di soal sudah ada that. Nah, nanti jadi satu, dia dua conjunction ya, teman-teman. Nanti kita butuh subjek predikat lagi, harus ada 3 nanti subjek predikatnya. Berarti Charlie nggak bisa. Kalau yang Delta ada conjunction lagi, sama, teman-teman. Kalau kita mau masukkan conjunction lagi, kita butuh subjek predikat lagi nanti. Ya, selain the universe expands. Jadi nanti kita butuh 3 subjek, 3 predikat. Delta nggak bisa, berarti fix jawabannya yang Bravo. Nanti kalau diartikan, fakta bahwa alam semesta itu mengembang ditemukan di tahun 1923 oleh astronomer Edwin Hubble. Seperti itu. Oke, ada yang bingungnya kenapa, Miss? Kira-kira
mungkin bisa. Oke, jadi gini. Untuk prinsip penggunaan conjunction ya, teman-teman. Conjunction itu pasti menghubungkan subjek untuk selain fanbase maksud saya. Jadi subjek predikat, conjunction, subjek predikat. Nah, ini misalkan nanti ada conjunction lagi. Ya sudah, berarti harus ditambahkan subjek predikat lagi, teman-teman. Sama, ada conjunction lagi, harus ada subjek predikat lagi. Seperti itu. Jadi, satu conjunction itu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, conjunction yang pertama menghubungkan subjek predikat ini dengan yang ini. Subjek predikat yang kedua menghubungkan predikat yang kedua dengan yang ketiga. Conjunction yang terakhir menghubungkan subjek predikat yang ini dengan setelahnya itu. Seperti itu. Jadi, hitungannya kalau conjunction-nya 1, subjek predikatnya 2. Conjunction-nya 2, subjek predikatnya 3. Conjunction-nya 3, subjek predikatnya 4, dan seterusnya. Seperti itu, Mas. Is expanding bisa ketemu was discovered? Bisa. Jadi tenses itu nggak harus sama ya, teman yang saya pernah bilang, tergantung konteks kalimatnya. Nah ini di TOEFL saya juga, maksudnya saya juga menemukan fakta itu di TOEFL, karena dulu saya di kampus Inggris pun, ketika belajar grammar, guru saya bilang kalau tensesnya harus sama. Ya teman, kalau ada dua kalimat. Nah ternyata saya baru ingat, saya belajar tenses yang harus sama itu adalah di bab yang namanya adverb clause yang menerangkan waktu. Contohnya penggunaan when, teman-teman, ketika, penggunaan before, di lampau. Nah, itu harus sama-sama lampau. Tapi kalau conjunction-nya bukan conjunction yang menjelaskan waktu, yaitu bukan when ya, atau teman-temannya when yang membuat keterangan waktu, apa namanya? Tenses tidak harus sama, teman-teman, tergantung konteks. Seperti itu. Oke, jadi maksudnya itu gini. Faktanya itu ditemukannya dulu di tahun 1923, makanya pakai lampau, discover. Nah, tapi alam semesta mengembang itu fakta. Bahkan sampai sekarang, besok, kemarin, itu alam semesta mengembang, teman-teman. Nah, itu namanya present. Nah, konteksnya seperti itu. Present itu sesuatu yang terjadi terus-menerus. Dari dulu sampai nggak tahu kapan. Contohnya, ikan itu berenang. Pohon itu berfotosintesis. Apa namanya? Matahari terbit dari timur. Itu terjadi berulang-ulang atau berupa circle. Seperti itu. Nah, itu namanya present. Tapi kalau kita mau bilang, kemarin ikan saya naik Gojek. Nah, itu kan cuma kemarin. Nah, berarti itu ngomongkan lampau. Jadi bedanya lampau sama present seperti itu. Jadi tenses di dalam kalimat beda nggak apa-apa. Seperti itu. Gimana dapat maksud saya? Oke, dapat ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman, silakan. Jadi untuk tenses itu konteks ya, teman-teman. Nanti minta soal yang kayak ya untuk soal yang ini ada di drive ke hari ke-10. Nanti teman-teman saya sarankan untuk latihan dan kira-kira ada 100 soal lebih. Ya, nanti nggak perlu dikerjakan semua, sesempatnya teman-teman aja. Yang penting teorinya dilatih. Maksudnya pengetahuan teman-teman mengenai dependent clause teman-teman latih seperti itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ke nomor 5, teman-teman. Dicoba dulu ya, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan dikirim di chat jawabannya ya, kemudian kita bahas bersama. Baik, ada jawaban alfa, ada bravo, ada juga delta. Baik, mari kita cek bersama alfa, bravo, atau delta. Nah, kata tarik dari depan ke belakang ada predikat is, subjeknya the knee. Ada predikat lagi yaitu meets, subjeknya the thigh bone. Nah, berarti di titik-titik kita butuh conjunction. Sayangnya, di semua pilihan itu semuanya berupa conjunction, teman-teman. Nah, kalau saya teman-teman sebenarnya ada dua cara ini. Bisa mengartikan, jadi satu-satu dicoba,
Atau kalau saya, teman-teman, menggunakan cara dependent clause ini. Saya akan cari jawaban yang paling unik dulu. Yang penggunaannya khusus dulu, teman-teman. Yaitu yang paling bawah, yaitu which. Karena gampang sekali caranya menentukan nanti ya. Bedanya which sama conjunction yang lain, which, who, that, dia subjek atau objek salah satu harus hilang. Nggak boleh lengkap. Ya, teman-teman. Kita cek setelahnya which, setelah titik-titik. Ada subjek nggak? Ternyata ada subjek tadi, yaitu the thigh bone. Nah, setelah predikat which itu ada juga objek yaitu the large bone. Artinya which tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena subjek objeknya lengkap. Sedangkan penggunaan which itu harus tidak boleh lengkap. Nanti kalau diartikan nggak enak, teman-teman. Delta nggak bisa. Kalau yang Charlie why, nah berarti ada ketinggalan tiga ya, teman-teman. Sekarang gini, cara menentukannya teman-teman juga bisa pakai kata benda yang dijelaskan. Karena di sini kita butuh adjective clause, ya. Teman-teman cari kata benda yang dijelaskan. Ternyata kata benda yang dijelaskan adalah joint. Joint itu artinya persendian, teman-teman. Persendian itu bisa nggak jadi waktu? Nggak bisa dipertanyakan dengan when. Kapan kamu datang ke sini? Persendian, kan nggak enak, teman-teman. Berarti joint nggak bisa pakai when, nggak gandeng, teman-teman. Berarti alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo, where? Persendian itu menjadi sebuah tempat. Bisa, teman-teman. Kita tahan dulu ya yang Bravo. Kalau yang Charlie, persendian itu menjadi sebuah alasan. Nah, gini teman-teman. Why itu hanya dipakai di noun clause. Ya, saya ulang lagi. Why itu cuma dipakai di noun clause. Nah, setelah is, di situ sudah ada kata benda the joint. Ini nggak boleh dimasukkan noun lagi. Jadi nggak boleh dimasukkan noun clause. Berarti Charlie sudah pasti salah, teman-teman. Nanti ada dua. Noun-nya ada dua. Objeknya is ada dua. Bukan objek namanya, teman-teman. Kalau pakai linking verb ya, namanya intinya kata benda setelahnya predikat ada dua. Seperti itu. Yang mana nggak bisa pemborosan nanti posisi kalimatnya. Nah, berarti jawabannya satu-satunya yang Bravo. Nanti kalau diartikan, lutut merupakan persendian di mana tulang paha bertemu tulang besar dari kaki bagian bawah. Seperti itu. Nah, atau menggunakan cara mengartikan nih, misalkan yang alfa, lutut merupakan persendian ketika tulang paha bertemu tulang besar dari kaki bagian bawah. Nggak enak, teman-teman. Masa persendian ketika? Kan nggak nyambung seperti itu. Kemudian yang Charlie, yang tadi saya bilang ya, sudah pasti nanti akan jadi pemborosan di sini. Lutut merupakan persendian mengapa tulang paha bertemu tulang besar dari kaki bagian bawah. Ya enak. Kalau yang delta, lutut merupakan persendian yang tulang paha bertemu tulang besar dari kaki bagian bawah. Nggak enak juga, teman-teman. Oke, jawabannya adalah yang Bravo. Jadi bisa mengartikan, bisa menggunakan cara dependent clause jika teman-teman mendapati kasus seperti ini. Oke. Kemudian mungkin ada pertanyaan dulu untuk nomor 5 ini, teman-teman. Kalau nggak ada lanjut ke nomor 6, dicoba dulu teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama, silahkan. Oke, ada jawaban Charlie, ada juga Alfa. Baik, antara Alfa dan Charlie ya. Mari kita cek bersama, teman-teman. Kita tarik dari depan ke belakang, cari predikat. Di situ ada found. Artinya menemui atau menemukan. Subjeknya adalah Saramayo. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Tapi kalau kita cek pilihan A, B, C, D, di situ entah ada conjunction, entah ada subjek, entah ada predikat. Ya sudah, kita masukkan aja conjunction, subjek, predikat. Yang alpha ada who, conjunction who itu subjek atau objek salah satu harus hilang, nggak boleh lengkap. Nah, tapi kita cek dulu kata kerjanya, teman-teman. Kata kerjanya pionir artinya adalah menjadi pioner atau menjadi pencetus. Dia nggak perlu objek. Berarti yang harus hilang adalah subjeknya. Nah, berarti ini D-nya harus hilang, teman-teman. Oke.
Alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo ada subjek predikat tapi nggak ada conjunction, nggak bisa ya. Yang Charlie ada conjunction who yang sekaligus menjadi subjek, predikatnya adalah pionir. Ketemu teman-teman, jawabannya adalah yang Charlie. Kalau yang Delta pionir yang pakai ed karena dia nggak punya objek, nggak bisa pasif. Ya, berarti ini verb 2, teman-teman. Kalau kita masukkan verb 2 lagi di sini, dia nanti kehilangan subjek sama conjunction-nya. Seperti itu, berarti jawabannya yang Charlie. Like other women who pioneered in the field of medicine, Sarah Mayo found the beginning years difficult. Kalau diartikan, seperti wanita-wanita lain yang menjadi pelopor atau pencetus dalam bidang medis, Sarah Mayo menemui tahun-tahun awalnya itu sulit. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Number 7, teman-teman. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silakan jawabannya dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Baik, di situ ada yang menjawab Alpha atau Bravo atau Charlie atau Delta. Baik, mari kita cek bersama, teman-teman. Kita tarik dari depan ke belakang. Di situ ada predikat is, subjeknya adalah the Kinswafia duct. Oke. Kemudian ada predikat lagi yaitu are, teman-teman. Nah, tapi belum ada subjek sama belum ada conjunction yang nanti menghubungkan dua subjek, dua predikatnya. Nah, kita carikan ABCD yang bisa menjadi conjunction dan cari yang bisa menjadi subjek. Yang alpha, who itu bisa menjadi conjunction sekaligus menjadi subjek. Kita tahan dulu ya, teman-teman. Kalau yang bravo, to whom, yang saya bilang tadi, whom itu harus diikuti subjek setelahnya, nggak boleh hilang. Sedangkan setelah to whom nggak ada subjek, setelah titik-titik langsung diikuti predikat nggak ada subjek, berarti bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada which, ada they. Nah, yang Charlie ini nggak bisa ya, teman-teman. Kenapa? Which itu menjelaskan kata benda selain manusia. Sedangkan titik-titik sedangkan kata sebelum titik-titik itu adalah visitors. Artinya pengunjung, sama kayak turis, teman-teman. Oke, yang mana dia manusia. Berarti nggak bisa pakai which. Which itu untuk benda mati, ya. Kalau yang delta itu ada dua conjunction, kita nanti akan butuh subjek predikat lagi ya. Jadi subjek predikatnya nanti kita butuh dua. Seperti itu. Berarti delta nggak bisa. Oke, berarti jawabannya tadi adalah yang alpha. Oke. Built in 1882, the Kinsua Viaduct in McCain County, Pennsylvania, is open only to those visitors who are able to walk its 2,058 foot length. Kalau diartikan dibangun di tahun 1882, Kinsua Viaduct di McCain County, Pennsylvania, terbuka hanya bagi mereka atau bagi para pengunjung yang mampu walk di sini artinya bukan berjalan ya, teman-teman. Walk di situ artinya adalah menaklukkan. Jadi menaklukkan panjang perjalanannya yaitu 2058 kaki. Seperti itu. Oke, jawabannya alfa. Kita lanjut lagi, teman-teman. Ke nomor 8, dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke guys, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Charlie, ada juga jawaban Delta. Alright, antara Charlie dan Delta, mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, itu ada kata kerja yaitu abound, artinya bergerombol atau berkumpul ya, teman-teman. Subjeknya Eastern Meadowlarks. Oke, kemudian,
It di situ jadi kita anggap satu aja, teman-teman, karena ada but-nya ya. Dan but di situ tidak menghubungkan dua subjek, dua predikat, tapi menghubungkan dua yang sama, yaitu predikat saja. Berarti kita anggap satu aja, oke? Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Nah, kalau dicek di A, B, C, D, itu entah ada subjek, entah ada predikat, entah ada conjunction, ya sudah kita carikan conjunction, subjek, dan predikat. Yang alpha nggak ada conjunction-nya, nggak bisa. Bravo juga sama ya, nggak ada conjunction-nya, nggak bisa. Charlie ada conjunction where, subjeknya land, predikatnya is cultivated. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Kalau yang delta ada conjunction where tapi nggak ada subjeknya, nggak bisa, teman-teman. Conjunction where itu harus lengkap, ya. Conjunction yang boleh hilang subjeknya atau conjunction yang bisa menjabat sekaligus menjadi subjek itu hanya yang pertama itu which, kemudian who, kemudian that yang artinya yang ya teman-teman. Yang kedua itu ada what atau whatever. Artinya apa yang, kalau nggak gitu apapun yang. Dan yang terakhir conjunction yang bisa menjabat sekaligus menjadi subjek adalah whose yang diikuti kata benda. Nah, 3 conjunction ini dia bisa menjabat sekaligus menjadi subjek, alias setelahnya langsung diikuti predikat nggak apa-apa. Tapi selain 3 ini, teman-teman harus lengkap. Ya, contohnya where. Where itu setelahnya harus lengkap, ada subjek dulu baru predikat. Seperti itu. Jawabannya berarti Charlie. Nanti kalau diartikan meadowlarks dari timur, ini sejenis burung ya, teman-teman. Bergerombol di tempat-tempat di mana tanahnya itu dibudidaya atau dicocok tanam, namun memakan serangga-serangga yang merugikan saja, bukan memakan padi-padian seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 9, dicoba dulu teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas ya. Baik, ada yang menjawab Bravo, ada juga yang menjawab Charlie, ada juga yang menjawab Delta. Baik, kita cek teman-teman. Tarik dari depan ke belakang sampai nemu kata kerja, di situ ada verb 1 yaitu inhabit, artinya menghuni. Subjeknya adalah angiosperms. Kemudian ada, may be found kita anggap satu aja karena setelahnya n nggak ada subjek lagi, teman-teman. Nah, tapi ada predikat lagi yaitu can survive, subjeknya adalah higher plants. Nah, ya sudah berarti di titik-titik kita butuh conjunction ya untuk menghubungkan dua subjek, dua predikat itu. Nah, kita cari A, B, C, D conjunction cuma satu, teman-teman, di pilihan ganda. Ya, yaitu yang Bravo. Oke, berarti jawabannya yang Bravo. Angiosperms inhabit relatively diverse environments and may be found wherever higher plants can survive. Kalau diartikan, angiosperm itu menghuni tempat-tempat atau lingkungan-lingkungan yang cenderung beragam dan bisa ditemukan dimanapun tanaman-tanaman yang lebih tinggi itu bisa bertahan hidup. Seperti itu. Oke, jawabannya berarti Bravo. Jangan terkecoh dengan yang Charlie ya, teman-teman. Yang Charlie somewhere memang di dalamnya ada kata where-nya, tapi dia bukan conjunction. Somewhere itu adalah adverb atau keterangan tempat dia, teman-teman. Oke, adverb of place. Oke, kita lanjut lagi ya, teman-teman. Terakhir nomor 10, dicoba dulu, jangan takut salah, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silakan. Oke guys, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama. Silahkan. Oke, ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Charlie, ada juga jawaban Delta. Baik. Ada juga Alpha, teman-teman.
Alpha, Bravo, Charlie, Delta sudah lengkap ya. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat dulu. Di situ ada kata are most often designated. Ya, jadi dari are sampai designated itu adalah predikatnya. Subjeknya setelah 2 koma itu, nah hati-hati teman-teman. Bright red plumage memang dia kata benda, tapi dia bukan subjek. Ya, kenapa? Karena predikatnya menggunakan are. Subjeknya harus jamak, sedangkan bright red plumage itu tunggal. Berarti bukan ini subjeknya. Berarti di sini kita butuh subjek dulu. Ya, cari A, B, C, D yang bisa menjadi subjek. Nah, terus ada conjunction subjek predikat, ya berarti setelah subjeknya. Jadi cari subjek, conjunction, sama subjek predikat. Seperti itu ya. Yang alpha di situ ada subjek those, conjunction that, yang dia menjabat sekaligus jadi subjek, predikatnya adalah have. Kemungkinan alpha bisa. Kalau yang bravo, who di sini dia nggak bisa jadi subjek ya, teman-teman. Dia adjective clause. Sebelumnya nggak ada kata bendanya, nggak bisa. Kemudian yang Charlie di situ ada which, have, sama kayak yang bravo. Sebelumnya nggak ada subjeknya, intinya kita butuh subjek di situ yang jamak. Oke, berarti Charlie nggak bisa. Yang delta to verb 1 tidak bisa jadi subjek. Dia hanya bisa jadi keterangan, dan keterangan tidak bisa jadi subjek. Berarti jawabannya yang alpha, teman-teman. Subjeknya yaitu those di situ. Those are. Seperti itu. Nah, those-nya itu dijelaskan dengan kata that have. Conjunction subject predikat. Jadi jawabannya yang alpha. Ya. Of the thousands of varieties of bird species in North America, those that have bright red plumage, like the cardinal, are most often designated as state bird. Kalau diartikan, di antara ribuan varietas spesies burung di Amerika Utara, mereka yang memiliki bulu dada warnanya merah cerah, seperti contohnya adalah burung kardinal, itu paling sering didesain atau paling sering digunakan sebagai burung kebangsaan, burung lambang kebangsaan. Seperti itu. Okay, the answer to this question is alpha. Nah, itu tadi adalah kurang lebih sebenarnya sama kayak conjunction ya, teman-teman. Cuman hari ini kita belajar cara lain. Terus kita juga belajar ada conjunction yang bisa setelahnya itu langsung diikuti verb 3, langsung diikuti verb ing, itu bisa. Conjunction diikuti to verb 1 itu bisa. Jadi dia bukan lagi conjunction, teman-teman. Nah, sebelum saya tutup mungkin ada yang ingin ditanyakan nomor. Oke, ada yang bertanya mengenai nomor 6. Mari kita cek nomor 6 tadi. Nah, ini ya, teman-teman, nomor 6. Caranya sama, cari predikat. Di situ ada found, verb 2. Subjeknya adalah Saramayo. Subjek predikat sudah lengkap. Oke. Nah, kalau kita cek ABCD, di situ entah ada conjunction, entah ada subjek, entah ada predikat. Nah, berarti di sini kita diminta untuk mencarikan conjunction subjek predikat, teman-teman. Yang alpha, di situ ada conjunction who, ada subjek they, predikatnya pionir, teman-teman. Sebentar. Oke. Jadi ada conjunction subjek predikat. Nah, tapi who itu nggak boleh lengkap ya, teman-teman. Entah subjek, entah objek, salah satu harus ada yang hilang. Nah, pionir itu dia kata kerja yang tidak butuh objek. Karena pionir sendiri artinya adalah menjadi pencetus. Nah, karena kata kerjanya sudah nggak perlu objek, alias memang nggak punya objek, teman-teman. Yang harus hilang berarti subjeknya. Yang alpha nggak bisa karena dia punya subjek. Karena pakai conjunction who. Ya. Kalau yang bravo, di situ ada they, subjek predikat, tapi nggak ada conjunction, nggak bisa. Jawabannya adalah yang Charlie. Di situ ada conjunction who yang sekaligus menjadi subjek, predikatnya adalah pionir. Like other women who pioneered in the field of medicine, Saramayo found the beginning years difficult. Mirip wanita-wanita lain yang menjadi pencetus dalam bidang medis, Saramayo menemui tahun-tahun awalnya itu sulit. Seperti itu. Oke, dapat ya, Miss? Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman, silakan. Nggak ada ya? Oke, atau nanti ketika teman-teman latihan, butuh apapun, penjelasan apapun, silahkan japri saya, teman-teman. Nanti saya balas lewat WhatsApp, oke? Thank you so much for having me today, guys. I'll see you again next time. Telah saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. You're welcome, and have a nice day, everyone. See you next time.